Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari instansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelompok 2, mata kuliah Etika dan Profesi. Video ini di-tag bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah ujian akhir semester. Beranggotakan 5 orang. Perspektif Islam, pemahaman corporate governance atau tata kelola perusahaan memiliki konsep yang lebih luas dan komprehensif. Jadi Islam itu nggak mengacu pada satu hal aja, banyak. Islam menekankan pentingnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar menjalankan amanah dan menghindari praktek kecurangan atau ketidakjujuran dalam pengelola perusahaan. Atau kita bahasa etikanya itu fraud. Jadi di dalam Islam pun juga mendukung ketidakadanya fraud dalam konvensional. Selanjutnya, prinsip good corporate governance dalam Islam berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, amin, yang mengajarkan bahwa Allah menyukai pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan halal. Contohnya, kita memperoleh pekerjaan dengan cara yang halal. Dua prinsip utama hukum Islam didasarkan pada tata kelola perusahaan nih. Ada prinsip hak kepemilikan yang menyatakan bahwa Allah adalah pemilik asli dari semua kekayaan dan bahwa manusia ditugaskan untuk mengelola kekayaan tersebut sesuai dengan syariat. Nah, untuk di prinsip kedua yaitu prinsip kontrak. Nah, untuk baik eksplisit maupun implisit, setiap pemangku kepentingan terikat oleh kontrak yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Nah, ada tata kelola perusahaan Islam menekankan keadilan dan juga kesejahteraan umat, melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham, karyawan, pemasok, investor, dan masyarakat. Menurut Islam, tujuan utama bisnis bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar dan kesejahteraan bagi semua orang. Secara umum, tata kelolaan perusahaan Islam menggabungkan prinsip tauhid, yaitu yang dalam artian keesaan Allah dan syariah dalam setiap aspek operasi, dengan tujuan tidak hanya mencapai keuntungan finansial. Perbandingan tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam dan juga konvensional. Jadi itu terletak pada prinsip dasar, tujuan, dan implementasinya. Kalau tata kelola konvensional itu berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal dari pemegang saham dan menggunakan model teori keagenan yang sering menimbulkan konflik maupun kepentingan antara manajemen dan juga pemilik perusahaan. Jadi fokus utamanya itu adalah sebagai efisiensi ekonomi, nilai finansial, dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Kalau perspektif Islam sendiri itu kita mengedepankan prinsip-prinsip syariah, mencakup keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai kesejahteraan atau dalam bahasa Islamnya adalah maslahah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu manajer maupun yang tertinggi ataupun direktur. Jadi transaksinya itu bebas dari riba, bunga, ghohar, ketidakpastian, serta diharapkan mampu memperhatikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan menerapkan konsep CSR. Jadi masih sesuai dan masih berkaidah dengan prinsip-prinsip yang ada di agama Islam. Terdapat perbedaan antara tata kelola
perusahaan berbasis konvensional dan juga syariah. Kalau sistem konvensional itu terdapat konflik yang tujuannya untuk memperkaya pemangku kepentingan dan mesejahterakan masyarakat. Sementara kalau perspektif Islam itu kesejahteraan sosial adalah tujuan akhir dari setiap usaha, bukan pada maksimalisasi keuntungan dari pemangku kepentingan. Nah, di samping ini adalah skema dari perspektif konvensional maupun Islami. Nanti ini bisa dilihat lebih lanjut skema yang sudah saya paparkan di PPT ini. Prinsip tata kelola perusahaan dalam Islam bertujuan untuk pengelolaan yang efisien, pengungkapan laporan yang profesional, dan stabilitas jangka panjang. Namun ada dua faktor utama yang menghambat penerapannya. Yang pertama, ada model tata kelola perusahaan Islam mengharuskan transaksi keuangan sesuai ajaran Islam, seperti menghindari bunga dan transaksi tidak pasti. Hal ini memerlukan adaptasi dalam persyaratan akuntansi Islam, termasuk laporan keuangan yang mengungkapkan kegiatan pembiayaan sesuai nilai Islam. Yang kedua, ada meskipun Islam menekankan akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, praktik korupsi yang umum terjadi di beberapa negara Islam dapat merusak penerapan tata kelola perusahaan Islam. Negara-negara Islam itu perlu sistem pendidikan yang seimbang untuk menciptakan kecerdasan spiritual melalui kolaborasi antara perusahaan dan lembaga pendidikan. Terus dalam praktiknya, salah satu tokoh yang terkenal dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan Islam adalah Dr. Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh. Meskipun Grameen Bank tidak berfokus sepenuhnya pada aspek syariah, prinsip-prinsip yang ditetapkan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola Islam, seperti keadilan sosial, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia adalah contoh lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial saja, tetapi juga menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat mengikuti aturan syariah seperti larangan riba atau ketidakpastian yang disebut ghar. Yang selanjutnya yaitu nilai budaya. Etika dan tata kelola perusahaan diintegrasikan dalam nilai budaya dengan menjadikan kejujuran, integritas, dan juga transparansi sebagai prinsip utama. Memastikan pemimpin memberikan teladan perilaku etis, mengintegrasikan etika ke dalam pengambilan keputusan, dan juga menyediakan pelatihan keberlanjutan. Misalnya, melalui audit laporan keuangan secara independen seperti Unilever, penerapan kode etik dan behavior oleh Google, atau pelaksanaan Good Corporate Governance oleh PT Telkom Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.